nanti saya sejahterakan masyarakat Muara Enim. Bullshit. Kemenangan adalah kebahagiaan, tapi jangan menjadi kesedihan. Tapal batas harus dikembalikan. Pak Edison, pejabat terpilih, 12 jam setelah dinyatakan ini, Anda kami kritik. Dakdikduk, speak up. Oke, what's up, brother? Ketemu kembali dengan Jawir di Sumatera. Kita kedatangan tamu yang pernah datang tempo hari, yaitu Mas Imam, Sekjen PDIP Muara Enim. Silakan, Mas Imam. Oke, selamat malam. Oke. Terima kasih. Agak maju, Mas Imam. Oke. Terima kasih, Bung Jawir. Oke. Ini lawan tepir. Kita berbincang-bincang ringan. Ringan ya? Sambil kelakar. Tapi sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang, pada kesempatan hari ini, malam ini, saya mengucapkan yang sangat apresiasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat Muara Enim yang telah melaksanakan beberapa hari yang kemarin pemungutan suara pemilu kada serentak seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Muara Enim melaksanakan pilkada dengan damai, situasi kondusif. Kondusif ya? Tidak ada hal-hal yang bersifat anarkis. Alhasil kemarin tanggal 27 November telah dilaksanakan pemilu kada khususnya serentak khususnya Muara Enim dan menghasilkan untuk sementara 4 paslon yang berkompetisi pada hari ini 02 mengungguli dari paslon yang lain. Dari 02 untuk saat ini sambil menunggu nanti hasil rekapitulasi KPU sebagai penyelenggara pilkada, alhamdulillah syukur telah mengungguli dari paslon 1, 3, dan 4. Dan saya ucapkan selamat dan sukses baik kepada paslon Bupati Bapak Edison sama Ibu Bupati Ibu Sumarni yang telah bekerja keras siang malam dalam menghadapi kontestan pemilu kada serentak seluruh Indonesia dan menghasilkan menghasilkan dari pelaksanaan kegiatan kontestasi ini dengan hasil memenangkan untuk saat ini mengungguli dari paslon lain. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada paslon nomor 2 calon Bupati Wakil Bupati Muara Enim, yaitu Bapak Edison dan Ibu Sumarni. Kita tunggu rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum KPU Muara Enim untuk menetapkan siapa nanti yang menang. Mudah-mudahan tidak berubah, yaitu 02 akan menjadi Bupati Wakil Bupati periode 2025 2030 dan kami atas nama masyarakat berharap nanti dari koalisi partai PDI Perjuangan, Nasdem, dan Golkar itu juga akan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, dan itu nanti juga mengakomodir dari teman-teman partai lain agar kita pembangunan Muara Enim akan berlaksana dengan baik. Nah, itu harapan kita. Hasil pilkada 2024 harapan kita itu akan berjalan 5 tahun dengan baik. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya. Meskipun agak terlalu panjang seperti pidato. Pidato, mohon maaf. Tapi secara keseluruhan, saya sendiri juga oke lah. Saya terima kasih Mas Imam juga Ya. datang, saya apresiasi ya. Tadi nunggu sekitar sejam 2 jam lah, karena studio ini untuk oke. Jadi Mas, meskipun Mas datang sebagai masyarakat, tapi warga tentunya melihat perspektifnya itu adalah Mas orang PDIP. Jadi yang mungkin bisa dan atau boleh kami utarakan atau pertanyakan, apa sih PR-PR selanjutnya setelah pilkada ini? Entah atau apakah akan ada musim semi atau malah gugur,
Nah, kan kita boleh. Kita kan punya pikiran, Mas. Gitu. Ini mancing-mancing ini ya. Seperti apa analisis Mas Imam? Iya, hasil ini kita dari awal saya katakan dengan kawan-kawan semuanya bahwa ada pelajaran yang sangat luar biasa di masa yang lalu yang harus kita cermati, jangan sampai itu terjadi di masa yang datang. Jadi ini PR yang harus kita cermati sama-sama, saling ingatin, kan gitu kan. Kita mengingatin kepada pimpinan juga harus membuka diri, kan gitu kan. Jangan otoriter, jangan semaunya sendiri. Ini mumpung saya jadi pimpinan dan lain sebagainya, nggak bisa juga kayak gitu. Semua harus diakomodir, semua komponen. Apabila kita mau berpacu waktu dengan waktu untuk membangun kabupaten yang baik. Nah, ini rucutnya ke situ. Ya, itu. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, ya kita namanya pemerintahan atau politik ini kan banyak hal. Tanda kutip ya, faktor-faktor X itu sangat luar biasa terhadap kepentingan politik. Jangan lagi ada konspirasi politik. Maksudnya? Yang konspirasi politik itu ada hal-hal yang diada-adakan, yang dibuat-buat sehingga mencederai hasil dari pemilu kada dan merugikan Kabupaten Muara Enim. Tentunya Mas Imam Gitu. bicara seperti ini karena ada dasarnya ya. Waktu pemilihan 2018 mungkin seperti itu ya Mas. Iya. Yang tadinya nggak dukung terus mengganggu. Jadi Mengganggu artinya mengganggu historikal yang sudah pernah dicatat itu kan. betul, mengganggu histori, mengganggu kebijakan dan lain sebagainya kan. Sekontrol sosial, kontrol terhadap pemerintah pasti. Saya pun selaku partai pengusung akan mengontrol. Nggak mungkin kalau pimpinan yang kita usung itu belok mau masuk jurang kita biarin, nggak mungkin kan gitu loh ya. Sepanjang itu objektif, ini nggak ada masalah. Sekarang saya sebagai masyarakat, Muara Enim ini kan nggak bisa dong dibilang peradaban baru mulai ya. Artinya gini. Udah ulang tahun berapa kemarin? 70? 70 Berapa? 4 ya? Ayo 70 berapa kemarin? 74. Ulang tahun Muara Enim. Nah ini enggak loh, gini loh Mas. Yang aku aneh gini, Ya. dari sekian banyak paslon, dari 4 paslon ini, tidak ada yang sama sekali menyinggung solusi tindak lanjut terhadap transportasi batubara itu. Kenapa itu? Nggak apa-apa dong aku nanya sampean, kira-kira kan. Kenapa nggak ada ini? Yang digaungkan tuh selalu berobat gratis, pendidikan gratis tuh. Program itu kan udah ada dari sana. Kenapa nggak ada gini? Saya akan mengalihkan jalan yang khusus untuk batubara, gitulah misal. Kenapa nggak ada? Ini mohon maaf, aku bicara masyarakat ya. Iya. Aku bicara Ini masyarakat. sebagai masyarakat. Masyarakat tidak ada tendensi, mohon maaf ya, kepada paslon, kepada paslon ya. Iya, gini sedap nih Mas Ayo. Ya, enggak. Saya orangnya terbuka nih. Iya, Kalau iya. salah memang saya tolong tolong ingatin juga kan ya. Itu tadi satu hal. Saya belum melihat dari paslon ini mengatakan dengan tegas atas gagasan diri sendiri, atas gagasan yang keluar dari diri sendiri untuk Muara Enim. Saya belum lihat. Semuanya diorder semua. Ya, Orderan artinya semua. itu berdasarkan begini. Mereka sudah punya pemikiran sebenarnya, tapi pemikiran itu sebenarnya kan membangun itu di tempat yang sekarang ini. Kondisi pembangunan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, itu kondisi saat ini. Tidak berusaha berpikir, oh Muara Enim ini dengan eksplorasi sumber daya alam, dengan persoalan yang ada dan lain sebagainya, dengan luasan Muara Enim yang sekian rupa, bagaimana kita bisa mempercepat kemajuan Kabupaten Muara Enim dengan meletakkan dan mengelola area wilayah Muara Enim sehingga cepat maju. Yang kedua, ketika itu dikelola, anggaran ini tidak keluar. Bagaimana memaksikan anggaran ini memang untuk Muara Enim, dikelola untuk Muara Enim. Enggak, khususnya kalau pegawai jelas orang Muara Enim, ada yang dari luar misalkan gitu ya. Terus untuk anggaran operasional itu contohnya misalkan Muara Enim meletakkan anggaran operasional itu katakanlah 1 triliun untuk apa baik? Bansos,
belanja barang dan jasa, Bansos. ya bansos, Oh, bantuan bansos. sosial, bantuan sosial, Iya, iya. belanja barang dan jasa, kan itu kan. Jasanya infrastruktur atau pengadaan barang dan lain sebagainya. Contohnya kayak gitu. Terus ini siapa yang melaksanakan? Kan gitu kan? Iya. Ya kalau kita bicara untuk dari Muara Enim, ya orang Muara Enim dong. Oke, misalkan ada pertanyaan, Muara Enim kemampuannya belum ke sana. Loh, tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah kan membina. Kan gitu loh ya. Membina, mencarikan solusi tanpa campur tangan pemerintah, maka sumber daya manusia, pelaku ekonomi di Kabupaten Muara Enim yang bermitra kepada pemerintah Muara Enim itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kan gitu ya. Maka artinya apa? Keberpihakan. Makanya dari Muara Enim ke Muara Enim adalah keberpihakan. Pembinaan dong, yang nggak bagus, bina. Yang bagus, pertahankan, kan gitu kan. Ada beberapa kelompok, ya dilokalisir, dikelompokkan. Kan gitu loh semuanya. Nah, itu juga bukan barang yang mudah. Karena ini berhadapan dengan barang bergerak atau manusia. Kalau kita berhadapan dengan meja, enak. Kamu letakkan di sana, nak sampai kiamat pun kalau nggak dipindah, tetap di situlah. Tapi gini, berhadapan dengan pola dan karakter manusia. Nah, bagaimana kita bisa bijak untuk memahami hal tersebut sehingga koordinasi pemerintah dengan masyarakat ini nyambung dan masyarakat merasa nyaman. Maka ketika masyarakat nyaman, investasi yang ada di Muara Enim, ya enggak, yang mengelola sumber daya alam ini juga nyaman, juga melibatkan orang Muara Enim. Maka itu akhirnya menjadi Muara Enim untuk Muara Enim. Artinya jalan tadi itu, persoalan jalan tadi itu, gimana solusinya? Yang jalan yang mana? Jalan khusus untuk transportasi batu bara. Nah, sekarang ini misal, ada satu hal yang menjadi sampaikan tadi, gagasan misal ini harus begini. Memang benar, saya akui. Saya belum melihat komitmen politik ya, dengan kekuatan komitmen politik bahwa membangun Muara Enim ini dari mana? Kalau nggak kita tarik benang, bangun Muara Enim, ini kayak bagus susur, bulat bay. Anggaran dibuat bangun bulat, ujung-ujungnya sih banyak. Ya kenapa sih ya? Lah ya itu tadi. Karena semuanya merasa gagah, merasa ego dan lain sebagainya. Kelembagaan tidak nyambung. Kelembagaan dalam artian? Kelembagaan misalkan eksekutif, legislatif kurang nyambung. Unsur Forkopimda itu juga kurang nyambung, kan gitu kan? Yang selama ini kan. Nah, mudah-mudahan dengan pemerintahan hasil pemilu kada tahun 2024 semua unsur ini disatukan. Bagaimana nyatukan? Itu terletak pada pimpinan atau pejabat politik. Dalam hal ini pejabat politik siapa? Bupati dan wakil bupati. Mana konsepnya? Ketika bisa ngonsep Muara Enim dengan pola dan budaya karakter Muara Enim, saya kira tidak ada hal yang sulit untuk dilakukan Muara Enim untuk menuju dan mempercepat pembangunan Kabupaten Muara Enim. Ini serius saya. Gimana nggak ada yang sulit, Mas? Nih, maaf ya. Aku sentil dikit aja. Ya. Saya sebut di sini. Di sini nih, yang kayak Mas bilang tadi kan, janganlah diganggu historikalnya gitu. Jadi itu apakah hanya semacam apa ya bilang tabiat sosial atau sebutannya memang karakter SDM Muara Enim? Kalau nggak kamu setuju, bukan. Ya. Nah, itu kan itu kan. Itu tadi penyelesaian sebenarnya Gimana itu? Kan itu yang meja yang bergerak realita lapangan kayak gitu, realita lapangan. Karena kebiasaan kita melakukan penyelesaian itu spot per spot, peer to peer. Kan gitu kan? Negara ini kelembagaan loh. Ketatanegaraan ini kelembagaan unsurnya. Iya, kelembagaan ada pimpinannya. Iya. Jadi kalau ini menurut saya, kalau mau efisien, efektif, cepat dan tepat sasaran, ya fungsikan kelembagaannya.
unsur pemerintahan, kelembagaan unsur pemerintahan, fungsikan. Unsur elemen masyarakat, kelembagaan masyarakat, fungsikan. Jangan diadu. Kadangkala pemerintah ini juga tidak jujur. Ya enggak? Contoh, unsur perkumpulan masyarakat. Ya enggak? Ya kenapa sih? Apa harus diadu antara dipecah? Fungsikan. Fungsikan apa? Komando. Komando itu terletak di mana? Ya pimpinan atau ketua. Untuk mengkondisikan anak buahnya. Jangan dicomot anak buahnya karena dekat dengan anak buahnya, anak buahnya diajak ngomong untuk menghancurkan ketuanya. Pimpinannya. Kan begitu ya. Ini kan yang terjadi tuh ya. Termasuk unsur-unsur di lembagaan ya. Sering terjadi saya temui kayak gitu. Nah, ini berhenti, stop dulu. Manakala unsur, misalkan unsur kelembagaan pemerintah Forkopimda, hubungan vertikal, hubungan horizontal, ini dikoordinasikan, ya nggak, duduk dengan pimpinan-pimpinan, kan itu kan, maka tidak ada yang namanya diskomunikasi, tidak ada yang namanya itu komunikasi atau informasi yang nggak nyambung, ya nggak, misalnya lembaga A, lembaga kan ada pimpinannya. Kan nanti ketika ketemu dalam suatu meja atau rapat dan lain sebagainya dibahas. Dan semuanya dari Morenim ke Morenim. Karena semuanya itu kan berkaitan anggaran. Titik utamanya ketika membahas itu postur anggaran harus dibuat. Fair harus. Jangan fair. Ya enggak? Iya. Nah, kakek enggak fair kan ya Robi ya Rasul. Ya enggak? Gawe dia jadi, gawe kita kecul. Kan gitu kan? Ini bahasa simpelnya gini, Mas. Oke. Jawir ini kan dari kelembagaan ya. Oke lah, dari kelembagaan dari ini. Masalahnya di sini nih yang dibahas, selalu dibahas proyek dan proyek. Ya. Itu faktanya loh. Ya. Pembangunan secara apa itu namanya? Pembangunan ini ya. Pembangunan fasilitas lah kita bilang. Pembangunan SDM nggak pernah nggak pernah disentuh. Ya. Karena nggak ada anggarannya. Yes. Jadi kalau pembangunan anggarannya pasti ada dong. Pasti ada. Kenapa nggak disentuh kalau ada anggarannya? Aku nggak salah tanya kan ini? Nggak salah. Ini sama-sama. Saya juga kita kan ini ngalir ya. Antar pertanyaan dan pemikiran dan lain sebagainya kan gitu kan. Ya, agak bahaya Mas. Mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan. Pada dasarnya kita nih kan ingin Morenim ini maju. Iya. Di situ, kan? Konsepnya ya itu. Nggak usah kita merasa gagah sendiri kan itu posisinya kan. Wong gila baik, ya nggak? Orang gila itu ada gunanya. Ada manfaatnya orang gila itu. Lah iyalah. Orang gila nggak ada manfaat, adalah manfaatnya. Tergantung situasi. Maksudnya begini, kalau mau jujur bahwa membangun kabupaten itu harus dilaksanakan secara bersama-sama, baik itu pemerintah maupun elemen, ya enggak, komponen masyarakat. Elemen itu dalam artian begini, ada lembaga sosial, lembaga kontrol ya, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi masyarakat, ada organisasi keislaman, keagamaan, ada unsur wartawannya, persnya, dan lain sebagainya. Itu adalah elemen pembangunan. Oh iya, jelas. Benar enggak? Sekarang elemen pembangunan selama ini dipakai, dimaksimalkan enggak? Sama pemerintah Morenim. Kalau aku bilang cenderung anti. Nah, ayo. Loh, terus pertanyaannya, kalau elemen ini nggak dipakai, merasa gagah dalam formasi pemerintahan itu bisa menjalankan, bisa membangun, ya nggak? Jaminannya apa? Masalahnya gini. Kan gitu kan? Iya. Ya artinya kan ini selama ini kan nggak dipakai. Ini kan mau jujur ya. Kalau mau pakai, ya harus dipakai elemen itu. Sejahat-jahatnya elemen Morenim itu mereka teman-teman itu masih mempunyai rasa memiliki untuk Morenim. Ingin ikut membangun Morenim.
Yang Dengan merasa gagal tadi itu yang di struktural kepemimpinan ini ya, apa maksudnya itu pemerintahan ya? ya mereka pemerintahan ini kan kadangkala Hmm. nggak mau jujurnya itu mengakomodir mereka itu kan peer to peer, person ke person, orang per orang. Hmm. Lah tahu si A itu punya lembaga, Hmm. enggak? Contoh aja lah saya ketua KPNC nih, saya bicara ketua KPNC nih, saya kan, aku berjuang selama periodisasi pasca tsunami kemarin, ya enggak? BJ itu tentang pengadaan barang jasa di bidang konstruksi untuk teman-teman, luar biasa loh bro. Aku ini sampai kalah loh ya, ya enggak? Orang nggak ada salah Sampai satu, kayak nggak tahan banget mas, apanya? sampai disampaikan begitu. Ya, enggak, bukan nggak tahan. Sampai saya pernah dikatakan. Eh. Ada dua hal nih. Ada dua hal. Ini yang lucu saya. Yang lucu. Dikatakan saya katanya ngocok dewek, netak dewek. Kenapa? Netak dewek, ngocok dewek. Oleh oknum loh ya. Iya, iya. Dasarnya apa? Aku sekretaris partai, aku ketua KPNC. Hmm. Aku dekat dengan para pejabat. Kan begitu posisinya kan. Aku senyumbai bro. Senyumbai. Sampai ada yang mengatakan, wah proyek di mana? Apa? Di mana pekerjaan oknum itu kan saya pernah saya tantang itu posisinya. Saya tantang untuk membuktikan gitu posisinya. Ya enggak? Terus ada yang lain. Wah, ketua KPNC nggak punya proyek, nggak ada harga diri. Astagfirullahaladzim. Mana harga diri aku disamakan dengan aku dapat atau tidak dapat proyek? Di sini judulnya itu hanya proyek-proyek dan proyek. Nah, iya, makanya ini kan kita bicara diskusi ngalir ya. Iya, iya. Ini PR. Ini suara masyarakat. Saya ini bagian masyarakat. Juga di bagian elemen dan lain sebagainya kan ya, mudah-mudahan didengar oleh bupati, wakil bupati hasil pilkada 2024. Sehingga kalimat Muara Enim untuk Muara Enim benar-benar ini dilaksanakan dengan baik. Bukan menciptakan kelompok-kelompok yang menguntungkan golongan yang akan merugikan masyarakat Muara Enim secara umum. Nah, kalau ini sampai terjadi, yo kalimat nanti saya sejahterakan masyarakat Muara Enim, bullshit, bohong. Ganti itu, iya, benar posisinya. Jadi itu apalagi kemarin 02 sudah berjanji di dalam visi misinya. Saya nggak tahu itu mereka kan orang-orang pintar ya, orang-orang yang anu lah ya. Dan kita hormati dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan postur anggaran yang ada. Yang jelas kalau mau Muara Enim ini bisa maju, punya gagasan besar, punya impian besar dan tidak hanya sekedar berpikir tentang ruang yang kecil. Apa itu? Katak dalam tempurung. Nah, jangan kata burung. SDA banyak, sumber daya alam banyak, ya nggak? Manusianya banyak, ya kan? Iya. Manusia ini kan sumber daya, kan ya kan? Tapi tidak bisa memaksimalkan. Ya. Ya kalau kita tidak bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa membangun itu dalam pengertian, maksud saya, itu semuanya. Baik infrastruktur maupun sumber dayanya. Infrastruktur membangun fasilitas untuk ekonomi, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Sumber daya alam, sumber daya manusianya itu dibangun semuanya. Anggaran bandar daripada silva ratusan miliar dikorbankan hanya silva di balik wes. Iya toh ya. Kan itu kan posisinya kan. Jadi ini yang harus itu bisa terjadi manakala pimpinan itu membuka diri. Artinya? Dengan masyarakat. Ini ada salah satu cerita. Iya. Di dalam pasca persoalan tsunami Muara Enim terjadi PJ di antara PJ 1, 2, 3, 4, 5 yang dinilai oleh masyarakat itu yang bagus dan terkesan. Itu PJ-nya pada saat di zaman Pak Kurniawan. Kenapa? Kan itu Kenapa nyebut Pak Kurniawan di sini? Loh iyalah. Mau ngapain kita tutup-tutupi gitu loh ya. Bukan berarti PJ kayak Pak Haji Nasrun, Pak Rijali nggak bagus semuanya. Tapi yang meninggalkan jejak nilai positif, kesan positif itu Pak Kurniawan. Kenapa? Kenapa? Karena Pak Kurniawan mampu menyentuh secara emosional masyarakat
Muara Enim. Bagus, Baik itu bagus. elemen pembangunan maupun birokrasi maupun ketokohan dan lain sebagainya. Kalau bagus kenapa masih diganti-ganti, Mas? Ya? Apa memang harus ini? Namanya PJ, bro. PJ itu hari ini jabat, besok diganti, katanya masalah. Masalah begini, Mas. Apakah PJ itu setiap mau perpanjang itu harus ada ini? Bayar? Ada ting tang tung tung tung. Musik lo ya itu. Iya, iya. Oh iya, iya. Ya itulah yang bikin ini. Nah, Padahal inilah yang bagus, ya. makanya teman-teman Muara Enim, saya pernah bilang dengan kawan-kawan, 3 tahun terakhir itu pembelajaran kita yang sangat luar biasa. 3 tahun. 3 tahun terakhir Iya. belakang itu pembelajaran kita yang sangat luar biasa. 3-4 tahun ya. Manakala kita belajar dari persoalan itu, maka kita akan keluar dari kesulitan Muara Enim. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita hanya menari-nari, memanfaatkan situasi, ibaratnya itu Kartu A. bukan kartu as, istilahnya itu kesempatan dalam kesempitan. Ya sudah, hanya menikmati 3-4 tahun itu. Selebihnya kita nggak ada yang bisa kita perbuat. Nggak jalan karena Nggak ini. jalan. Kan itu kan posisinya. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, bergandeng tangan. Enggak. Iya. Istilahnya introspeksi diri. Oh, kemampuan aku ini, aku yang kusumbangkan untuk Muara Enim ini segini. Tidak ada masalah. Yakinlah bahwa ketika kita menyumbangkan pemikiran, tenaga, energi kita untuk kabupaten, yakinlah Tuhan nggak tidur. Akan dibalas rezeki itu. Dalam bentuk rezeki, entah kebahagiaan, entah rezeki duit, entah selamat dari musibah, itu rezeki semua. Jangan masa kawan-kawan itu rezeki duit, pi, tapi Ya itulah, Itu. meskipun aku merasa belum terlalu terbuka, Mas. Cuman oke lah, karena motor itu bisa jalan kan bukan hanya karena ada gas kan. Ya. Karena ada rem juga kan. Ya. Kalau ada gas doang, Ya, nggak ada rem belum. Masuk jurang. Benar. Benar. Oke. Ya, saya sebagai pribadi, Mas, juga belajar dalam hari ini pengetahuan-pengetahuan dalam rangka pemerintahan inilah ya, atau pembangunan. Mungkin aku juga belajar dan terima kasih banyak. Dan kalau memang ada kurang-kurangnya, teman-teman, jadi beliau ini memang berbicara di sisi lain sebagai struktural partai dan masyarakat. Semua yang diobrolin dari tadi adalah demi kemajuan Muara Enim. Betul, Mas ya? Betul. Betul. Karena gini, kadang-kadang kita kan harus bisa menempatkan diri. Makanya sekarang ini tahu campur nih. Ini hari ini nasi campur hari ini. Kita ngobrol nih nasi campur nih ya. Aku selaku ketua asosiasi, asosiasi apa, Mas? Asosiasi Jasa Konstruksi Gapensi, Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, yang ngurusi masalah sertifikat badan usaha bidang jasa konstruksi, kontraktor lah kan itu kan, ya nggak. Terus aku juga selaku sekretaris partai, ya nggak. Saya juga menjabat membina beberapa organisasi di Muara Enim. Organisasi apa, Mas? Organisasi semacam JPKB, kan itu kan. Terus ada apa namanya? Itu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat. Terus ada beberapa teman-teman pers kemarin masukan saya sebagai ya monggo silakan. Kita ini jangan menutup diri ke semua elemen masyarakat. Saya pinginnya ada solusi dan jalan keluar bagaimana kalimat kita membangun Muara Enim, bagaimana kita mempercepat pembangunan Muara Enim, dan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Jangan lagi juga kita itu berperilaku maling teriak maling. Kesalahan kita timpahkan kepada kawan kita, kepada orang lain misalnya itu.
Juga jangan pula kita ini selalu ngukur kantong kawan. Gimana caranya ngukur kantong kawan? Yang ngukur kantong kawan, wih lemak nian itu nih loh, jangan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Fokus apa yang kita miliki di diri kita kepada kawan-kawan Muara Enim, masyarakat Muara Enim, yang kita sumbangkan untuk Kabupaten Muara Enim dengan cara kita menyampaikan kepada pemerintah, baik itu di tingkat desa, RT, RW, Kades, camat, maupun kabupaten. Ada juga misalkan perpanjangan partai, yaitu dewan dan lain sebagainya. Sampaikan. Jangan pula Boleh saling juga bunuh. disampaikan di sini. Iya, jangan pula saling bunuh. Betul. Bunuh kawan. Kawan saro, kawan susah, malah dinyakkan. Jangan. Kan gitu kan, kasihan. Iya. Betul lah. Terus jangan juga seringkali untuk nutupi kepentingan melempar kepada kawan. Kan gitu ya. Jangan. Jadi kita kalau mau mengharap kita kompak, mari diri kita kompak dulu, mari kita jujur dari diri kita dulu. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, itu juga kita buktikan kita sudah melaksanakan. Kita sudah melakukan, kita sudah mencontohkan. Maka kalau teman-teman semuanya itu melakukan hal tersebut, saya kira kekompakan secara otomatis itu akan terbangun. Dan saya berharap juga dari pemerintah Kabupaten Muara Enim stop dulu untuk mengadu domba kawan-kawan. Yang mana? Ya artinya memecah belah, mau komponen dan lain sebagainya. Stop dulu. Atur komposisinya, atur pelaksanaannya itu kebijakannya. Itu berangkat dari organ. Bahwasanya elemen organisasi itu ada strukturnya. Ya enggak? Itu loh posisinya. Jangan pula merasa dekat dengan anggota organisasi A dimanfaatkan untuk nendang ketua. Ya enggak? Dipakai alat. Banyak kan gitu. ya? Ya, kalau di Muara Enim enggak ada. Enggak ada di Muara Enim. Kalau di negara Konoha mungkin di kabupaten Konoha ya. Itu banyak. Iya. Nah, itu kebiasaan tapi sampean kalau bilang nggak ada itu ternyata ada loh. Kebalikan. Nah, itu yang ditemukan oleh masyarakat. Kan gitu kan posisinya kan. Ya enggak? Nah, ini yang enggak bagus. Terus juga sebenarnya teman-teman Muara Enim ini kalau saya teman-teman itu teman-teman siapa? Teman-teman LSM media apa? LSM media, pelaku jasa konstruksi, pelaku jasa, kan itu kan mitra pemerintah. Sebenarnya mereka itu maunya baik, maunya bagus. Uji Parbowo itu kan kadangkala kita ini rusak dari palanya, sehingga buntutnya ini morat-marit. Ya enggak? Nah, maksudnya apa? Kadangkala tujuannya, maksudnya benar, tapi pada penempatan yang salah. Akhirnya menjadi bumerang. Ya enggak? Posisinya kan? Nah, terus yang kedua, tidak tersistem. Makanya mudah bocor. Adu-aduan. Kan begitu posisinya kan? Terus kurang berkeadilan. Bukan adil ya? Iya. Beda. Ya, tidak adil loh, enggak. Di dunia ini kalau kita adil susah kita menemukan adil, tapi berkeadilan. Artinya apa? Porsi-porsi itu secara proporsional, bahwa teman-teman ini jangan sampai menjadi terlantar dan anak tiri. Tugas pemerintah membina. Ya kalau bapaknya tidak bisa ngatur anaknya, jangan salahkan anaknya kalau melawan bapaknya. Kasar itu. Ya kalau pemerintah ini kan ibaratnya bapak nih ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Lah itu tadi. Mana ada bapak yang dipilih 5 tahun sekali. Sampai aneh. Ini kan kita ibarat. Bupati itu adalah pejabat publik yang wajib dikontrol. Dan bapaknya masyarakat. Iya. Publik kan masyarakat. Iya. Jadi kalau masyarakatnya itu mau nurut dengan bapaknya, ya bapaknya harus bisa bina dong, dedek dong. Ya kalau bapaknya tidak bisa dedek masyarakat. Kira-kira langkah pertamanya apa, Mas? Supaya tidak merasa ditirikan.
Lah itu tadi. Apakah yang terpilih sebagai PJ nanti mengundang seluruh elemen lembaga apa gimana? Kayaknya belum pernah ada ya. Setiap pemimpin itu mempunyai style masing-masing. Ya Cara. selesai kalau kayak gitu. Ya enggak selesai. Cara dia pendekatan dengan masyarakat. Iya. Itu beda-beda. Nah, kita nggak tahu. Misalkan Pak Edison nanti jadi bupati itu bagaimana beliau itu mengakomodir menerima kondisi masyarakat Muara Enim apapun itu, dari sisi manapun itu, dari sisi atau dari tingkat manapun. Yeah. Tinggal beliau. Ya enggak kebijakannya. Tapi maksudnya begini, bukan masyarakat langsung kedatang dia dulu. Galuh, enggak. Kan dia punya organ tuh. Pak Edison ada sekda, ada apa. Yang penting konsepnya ini loh. Nah, kan gitu kan. Kamu harus jalankan ini. Karena kita nak mensejahterakan masyarakat Muara Enim. Misal, kan gitu kan, misalkan kan gitu posisinya kan. Nanti secara struktural birokrasi itu dijalankan sesuai dengan organisasinya masing-masing. Infrastruktur, ada PUPR, ya nggak, yang menjadi leading sektor utama teknik dengan Perkim. Terus ada Diknas dan lain sebagainya sebagai pelaksana teknis kan itu kan, karena mereka menjalankan anggarannya kan. Tapi kan koordinasi secara teknis tuh ya. Iya. Ada dinas sosial, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada unsur Forkopimda dan lain sebagainya. Yang penting bupatinya jelas arahnya. Aku ini, kita ini nak bangun masyarakat Muara Enim ini lewat utara, bukan lewat barat. Iya. Nah, semuanya harus ikut dong lewat utara. Enggak. Kalaupun ada yang lewat barat, berarti mereka pemberontak. Lah iya, tangkap gitu. Mati ke kartunya, mati ke langkahnya, supaya tidak mengganggu kebijakan. Sekarang bela orang satu, mempertahankan orang satu, tapi mengorbankan orang 1000, ataukah mempertahankan membela orang 1000, tapi mengorbankan orang satu. Iya. Paham. Nah gitu posisinya. Nah ini jangan kebalik. Orang yang nak bangun Muara Enim dimusuhi. Nah ini yang terjadi kadang-kadang seringkali. Orang yang memang benar-benar nak bangun dimusuhi. Ya nggak? Iya. Di pinggir ke. Katanya apa? Ganggu bayi. Apa? Foto ya. Ya nggak? Pusing gitu. Nah ini mudah-mudahan di zaman Pak Edi, saya berharap Pak Edi mudah-mudahan dengar saya selaku masyarakat. Iya. Masyarakat Pak Edi, bukan sekretaris partai saya. Kan itu ya. Ya. Ya, ngomong-ngomong itu udah fix ya Mas? Pasti. So, hitungan sementara. Meskipun harus nunggu ini. Kita nggak tahu nanti ada selisih sekitar 2,5 sampai 3%. Kurang lebih ya. Kurang lebih 3,5 sekitar itulah ya. Iya. 2 sampai 3 lah ya. Atau kurang lebih ya. Itu enggak, bukan saya bicara pasti. Mudah-mudahan tidak berpotensi ruang gugatan ke MK. Kalau ruang gugatan itu 2,5%. kurang dari 2,5% bisa digugat. Ya. Yang kalah itu. Ya. Yang menang. Yang kalah itu yang gugat Mas. Iya, ada kesempatan gugat. Kan pusing gitu kan. Nah, kalau dari itu ya bisa. Apakah nggak bisa gugat? Bisa. Tapi ya harus istilahnya itu yang digugat apa? Kalau gugatannya itu katakanlah bias oleh MK paling-paling masuk, ya ditolak. Gitu kan? Gitu. Kalau pilkada ini kan, kalau gugatan itu jangan pernah takut, jangan pernah kita katakanlah alergi. Gugatan di dalam hasil pemilu kada itu juga menguji publik. Kan ya kan? Oh iyalah. Iya. Iya, jadi uji publik. Digugat nih menang, misalkan. Uji publik, bisa nggak mempertahankan? Kalau bisa tetap menang, masyarakat terima. Itu aja sebenarnya kan. Jadi jangan orang digugat terus ini. Saya kira kita ini harus dewasa dikit, harus bijak lah dalam berpolitik. Setiap demokrasi harus diuji publik. Tapi demokrasi pemilu harus diuji publik ya. Iyalah. Prabowo aja digugat.
Prabowo main digugat ya? Gugat, Oh iya, Anies ya? pilpres, hasil pilpres juga digugat, Hmm. kan itu. Jadi itu hal biasa dalam demokrasi. Karena ruang itu Apalagi bupati. iya, ruang itu memang disiapin. Nggak puas, hasil pemilu kada, Monggo. jangan anarkis. Lakukan langkah-langkah hukum. Ya nggak? Hukumnya apa? Di MK. Daripada anarkis, rugi. Kayak ditangkap, masuk penjara, siapa yang ngurusi? Iya. Kan itu kan posisinya. Jadi ada hal yang tempat penyalurannya dalam artian. Makanya sekarang saya berharap teman-teman dari 4 paslon ini setelah pilkada ini nyatulah. Saya juga menghimbau kepada teman-teman tim 02 juga. Ya kita ini, saya maklum dan saya paham bahwa kemenangan adalah kebahagiaan, tapi jangan menjadi kesedihan. Maksudnya? Itu nanti. Nah itu. Jangan berlebihan maksudnya. Nah, ya. Euforianya ya. Berlebihan sehingga Lupa. akhirnya menjadi kesedihan. Ya nggak? Iya. Itu biasa aja, Nah, iya. biasa. Kalah menang itu biasa. Nggak ada pemenang itu dua, nggak ada. Ya, juara itu juara satu gitu loh ya. Enggak lah, Gitu. kalau sampean bilang juara, ada Nah. juara dua. Juara Pemenang. dua, pemenang ya. Pemenang itu cuma satu. Nah, juara ada juara harapan. Remedi. Ya, ini terima kasih Mas ya. Itu. Nah, ini isinya daging semua. Terima kasih. Saya secara pribadi juga dapat daging juga dari Daging Mas ya, daging. Imam ya. Belajar juga. Terima kasih kedatangan yang kedua kalinya Mas. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan mungkin tinggal ke sini. Ya. Jadi saya pastikan ruangan ini untuk siapapun monggo bisa dihubungi nomor di bawah. Betul. Oke ya. Dan ini terakhir sebelum tutup, Eh. ini ada ruang bagus untuk menyalurkan daripada kita berpanco, Berpanco. ngobrol di panco, Heeh. yang dengarkan ya area panco itu baik. Heeh. Tapi saya berharap teman-teman itu menyalurkan dalam bentuk ya, kayak semacam ini podcast atau disuarakan di media, tapi harus objektif. Iya. Jangan subjektif. Untuk sekali lagi kita untuk merenim. Saya juga mohon maaf pada kawan-kawan masyarakat Morenim juga tidak selalu benar juga. Jadi kita tinggal di Morenim, bagaimana kita menjaga Morenim, bagaimana kita bisa sumbangsih kepada Morenim melalui kebijakan-kebijakan yang kita salurkan sesuai dengan tujuan kita. Ya. PR Morenim banyak Banyak Mas. PR Banyak yang nggak dikerjakan. banyak PR. Ada PR dari bupati yang terpilih ini, ada 2 hal Apa ini? yang paling utama harus dilaksanakan untuk membangun kabupaten ke depan. Nggak? Yang pertama ada pembangunan sumber daya manusia, Nah. baik itu tingkat pendidikan maupun tingkat kepegawaian. Nah. Gitu. Iya. Jangan baik tingkat kepegawaian dan tingkat formal ini menjadikan Morenim semakin lemah. Yang kedua adalah berkaitan dengan tapal batas dan infrastruktur perekonomian. Itu loh. Kenapa ditaruh di belakang? Ayo lanjut. Ya, Tapal batas itu Mas. kalau infrastruktur, kalau gratis menggratis itu ada, sudah. Saya nggak nganu lah. Gratis Silahkan, apa? Gratis silahkan. apa? Tapi lebih baik bagaimana menciptakan ekonomi masyarakat Morenim ini itu bisa berjalan dengan baik infrastrukturnya. Tapal batas harus dikembalikan. Loh, kalau dikembalikan berarti udah sempat diambil. Lah, sekarang itu DPR itu wilayahnya Lahat kok. Kalau di googling Kantor DPR. kantor Islamik itu loh. Nah, ini yang kita heran ini. Saya kritis ini sama pemerintah nih. Iya enggak? Iya. Para pejabat nih. Mm-mm. Apalagi yang duduk di Islamic Center tuh. Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang duduk di kantor DPRD Kabupaten Muara Enim. Kalau kita googling masuk wilayah Lahat. Kok Anda diam semua? Ayo, teman-teman. Apakah Anda orang Lahat atau orang Muara Enim? Islamik itu kan? Nah, Islamik coba kantor. aja di Google Map itu. Ada Google Map itu kan posisinya. Dan tapal batas itu sudah mengarah sampai ke Muara Islamik. Enim, Kepur, Pinang Pelari, Pujan Mas, ya nggak? Hujan Mas banyak Mas. Sekarang itu nggak usah dengan ya itulah
Oh, ayo teman-teman. Ini saya kritisi nih. Iya, iya, Iya nggak? Ah. Iya nggak? Itu loh. Betul. Pertanyakan sama diri kalian masing-masing, termasuk saya. Kan itu kan? Tapi kalau aku mau berontak jak mano? Posisi Iya, ada punya. pemimpinnya. Iya. Sisip dikit aku kerahkan masyarakat moral dan lain sebagainya, demo. Ini jangan sampai nanti anarkis. Tapal batas itu menjadi PR utama pemerintahan 2025-2030. Dan Pak Edison waktu itu kalau nggak salah menjawab di grup, ya nggak? Itu akan diselesaikan. Nah, kita Oke. tunggu. Pak Edison, pejabat terpilih, Kita tunggu. Bapak 12 menit setelah 12 menit ya? Ya. 12 jam setelah dinyatakan ini, Anda kami kritik, Pak. Ini belum dilantik. Oh, belum dilantik, ya. Belum dilantik. Iya. Kita tunggu, kita kawal. Ini aku bicara partai. Alhamdulillah yang diusung PDI Perjuangan koalisinya dengan Nasdem dengan Ditunggu lah pokoknya ini ya. sementara menang kan, dan Hmm. kita kawal kemenangan ini, kita kawal sampai pelantikan. Setelah pelantikan Baru tentang- dikritik. Nah, itu siapapun termasuk saya selaku kader partai juga akan memberikan masukan. Ya enggak? 2 PR itu. Iya. Ya kayak gitu loh posisinya. Bisa kan? habis itu Mas kalau dibiarin Mas. Itu. Jadi ini yang kawan-kawan. Saya sedih sekali dan sangat prihatin sekali. Kawan-kawan, mohon ayo kita belajar sejarah Morenim. Sampai segitunya. Ya nggak? Jadi tapal batas ini yang dulu waktu zaman Pak Kalam, zaman Pak Kalam itu saya dengan Pak Ibrahim Lim namanya, dengan teman-teman yang Morenim. Ibrahim Lim itu kakaknya Bodong Suwardi notaris. Dan teman-teman lainnya, Suemi dan lain sebagainya itu berjuang tapal batas. Oh, sekarang kayaknya reda ya. Ya sekarang tinggal kita pertanyakan. Kita tinggal di negara Itu Korea. mempertanyakannya di mana Mas? Atau menyelesaikannya di mana? Di mana? Di BPN? enggak lah, Di ya katakanlah kalau mau nanya jangan berbelit-belit, langsung ditanyakan sama bupati nanti ya. Bupati yang menyelesaikan. Tadi yang mengambil kebijakan. sudah janji ya tadi Iya. ya. Kita tunggulah. Iya. Nanti partai juga akan ngawal, teman-teman juga kita gugah hatinya. Pejabat Morenim kita gugah. Kita makan di Morenim, kita lahir kawan-kawan lahir di Morenim, ya enggak? Insya Allah ketika meninggal dikubur di Morenim. Nah, ayo sebelum kita dikubur dimasukkan dalam tanah. Selama kita bisa berbuat dan ada kesempatan berbuat, ya enggak? Iya. Dan kita diamanahkan untuk berbuat, ayo kita berbuat. Iya. Harus berani. Itu loh posisinya. Nggak apa-apa ya. Begitu. Tadi aku sebut Pak Edison. Nggak masalah. Mereka Pak Edison ini nak jadi Bupati Morenim kok. Iya. Ya, Insya Allah nak jadi Morenim, Insya Allah. Karena hitungannya Biasanya menang. berapa? Hitungannya menang masalahnya bro. Biasanya berapa hari setelah pemilihan Mas? Eh? Diumumkan itu? Apanya? Diumumkan. Ini kan prosesnya setelah ini dihitung di tingkat PPK kecamatan. Habis hitung di tingkat PPK ada jadwalnya tuh. Dihitung di tingkat kabupaten. Setelah dihitung di tingkat kabupaten, ya enggak? Nanti diumumkan. Ya berapa hari biasanya? Cepet ini. 3 hari? 5 Ini hari? kapan seminggu? ya? Ini mandatnya sudah mulai ini. Kemungkinan besok atau lusa itu hitungan PPK ini kalau nggak salah. Jadwalnya ini. Itu. Jadi mudah-mudahan lah ya. Mohon doa masyarakat, ya enggak? Terus yang terakhir saya tutup. Ya. Tutup ya. Iya. Yang banyak ya. Kakek Untung nggak lupa ya soal tapal batas tadi, Mas. Itu krusial loh, Mas. Loh iya. Tapal batas itu, waduh, itu kita geber terus. Itu geber terus. Ya enggak? Dan pemerintah wajib hukumnya. Bagaimana itu bisa diambil lagi. Oke. Ya enggak? Terima kasih. Saya Teman-teman. Jawir di Sumatera. Pamit undur diri. Bersama Mas Imam. Bravo. Mana, Mas? Ya. Nah. Sok.